Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel Pesat Cisarua Archery Sumedang. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, part 2 ya. Yang pertama adalah kita akan mencoba merakit arrow dengan menyocokkan antara panjang tarikan kita sama berat busur. Hal yang pertama adalah sesuai dengan di video yang kemarin, tentukan dulu berapa panjang tarikan kita. Untuk video kali ini, misalkan saya akan mempraktekkan panjang tarikan 30 inch. Ini arrow, ini dari nok sini sampai sini, batas antara sub sama point itu 30 inch. Kita coba ukur. Ya, betul. 30 inch panjang arrow. Jadi kita coba narik di 30 inch. Ini busur kayak KTB, tulisannya sih 40 lbs. Cuman kita nggak tahu ditarikan 30 itu dapat berapa, kita ukur aja. Kita narik sampai sini aja ya. Kalau sampai sini kan terlalu beresiko. Jadi di sini kita coba tes ukur berapa lbs-nya. Bismillah. Ya. Dapat 42 lbs 20 di tarikan 30 inch. Lanjut, next. Kita mencoba untuk menghitung. Untuk busur KTB ini kan apa ya, jenis laminasi ya. Jadi untuk GPP nya kita coba hitung. Untuk ada angka baku ya, untuk mencari GPP itu adalah 0,0647 dikali GPP untuk busur laminasi umumnya itu adalah 10. Kalau fiber itu 9, tapi nggak menutup kemungkinan itu ada yang beda-beda. Jadi tergantung buyer yang bikinnya. GPP yang aman untuk busurnya itu berapa, tapi kita ambil umum aja, kan kita ini hanya untuk pembelajaran. 0,0647 ini angka baku, dikali 10 juga, ini angka baku juga, dikali lagi tadi besar lbs yang didapat ditarikan 30 inch itu adalah 42 lbs, maka 0,0647 dikali 10 dikali 42 adalah 27,174, berarti kita bulatkan saja 27 gram. 27 gram. Nah, artinya apa? Dengan busur KTB yang barusan ya, ditarikan 30 inch itu didapat lbs sebesar 42 lbs. Berapa berat arrow? Maka setelah dikalikan 0,0647 dikali 10 dikali 42 lbs, maka dihasilkan angka 27 gram. Berarti berat arrow yang cocok untuk busur yang barusan dengan tarikan 30 inch itu adalah 27 gram. Nah, itu hal yang pertama. Lanjut, kita merakit arrow. Untuk merakit arrow, kebetulan ini sudah diserut ya. Kita bayangin aja ini adalah masih bulat, belum diapa-apain, masih berupa asap. Ini bayangin aja belum diserut, belum ditirusin ya. Hal yang pertama adalah kita pisbon dulu. Misalkan tadi kan udah ketahuan ya 6 berapa? Tarikan 30, berarti usahakan ini panjang arrow itu setelah nanti direkit arrow
itu menjadi 30 inch. Maksudnya kalau saya kan pribadi dari sini nih 30 inch itu dari sini, dari knob ini yang ketemu string sampai sini itu 30 inch. Berarti kita mesti ukurin dulu kedalaman ini berapa. Terus nanti setelah oh ini knob. Nah ini knob. Kita ukurnya dari sini sampai sini 30 inch berapa. Lalu misalkan di sini nih. Nah, ini dalamnya misalkan 2 cm, berarti dari sini sampai sini kita tandai 30 lalu ditambah 2 cm. Jadi nanti ketika masang poin pas dari knob sampai sini itu 30 inch. Kenapa demikian? Kalau saya pribadi ini sebagai patokan. Jadi patokan yang pertama adalah anchor point, tapi terkadang kan tarikan itu kita ini nggak sama. Jadi patokan kedua adalah ini bisa kelihatan. Jadi kita tarik 30 ini masih kelihatan. Tapi kalau terlalu panjang kita itu sulit ngebayanginnya karena masih jauh, terkadang di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu kan. Tapi kalau dekat kita pasin itu di sini itu bisa lebih presisi kita melihat batasan tarikan kita. Dan usahakan untuk sub itu bahannya sama dan juga panjangnya sama, jangan random. Kalau random kan ada temen seklub ya, dia milih arrow panjang dengan alasan kalau patah bisa masukin lagi, patah masukin lagi. Cuman efeknya arrow yang panjangnya beda itu gramasinya juga beda juga gitu kan. Jadi nanti daya lecutnya juga berpengaruh, beda juga. Jadi mengurangi akurasi. Jadi usahakan kalau saya pribadi itu arrow-nya sama dan dipasin aja di sini. Jadi ketika ini patah, udah buang aja, beli lagi yang baru. Insya Allah Allah mudahkan rezekinya. Nah itu yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke fishbone. Bayangin ini masih utuh. Kita cari titik tengah. Ini. Kita cari titik tengah. Kita ukur panjang sub. Panjang sub ini 78. Berarti 78 dibagi 2. Ayo, berapa kira-kira? 78 dibagi 2. 39. Nah, kita tandai di sini. 78 dibagi 2, 39. 39. Apa fungsi fishbone? Fungsi fishbone adalah menentukan berat front, berat dari sub itu sebelah mana gitu kan. Nah ini kita sudah bagi 2. Lalu kita cari titik tengah ini kan 39 di sini. Nah, beratnya ke sini. Posisi yang paling berat ini untuk poin. Yang ringan ini untuk knob. Karena kaidah dalam arrow ketika dilesatkan itu yang menjadi penarik itu adalah yang paling berat. Nah, begitu. Ini pengalaman saya ngobrol sama salah satu arrow maker ya, arrow maker ternama di Jakarta, yang punya bosnya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau yang ringan ditaruh buat poin itu kata beliau kadang arrownya goyang. Nah, jadi yang paling berat
itu untuk bagian point dan ringan untuk bagian knob. Itu fishbone. Nah, selanjutnya setelah fishbone kan udah ketahuan ini point, ini sub. Yang pertama kita bikin knob dulu. Kita pakai serutan birokop, kebetulan ini sudah diraut. Ini yang paling tirus, yang sebelah sini ini untuk knob. Setelah udah jadi, kita masukin tadi lem. Setelah dilem, kita ukur. Tadi kan udah, cuman ini biar lebih yakin aja. 30 inch. Nah, ini di sini kita tandain. Ini 30 inch, lalu kita serut sampai dapat pas. Nah, bisa diketak. Di pas di sini ya, dari sini sampai sini itu 30 inch. Untuk pengeleman poin itu usahakan dicampur double. Kalau cuman satu itu biasanya gampang lepas, apalagi kalau sponnya tebal ya. Ini 3 tetes aja pakai lem G. Nah, untuk bisa ini pakai by hair. Hati-hati ya, jangan sampai terkena cipratannya, apalagi masuk ke mata. Oh ya, sebelum memasukkan poin sama arrow, alangkah baiknya itu ditimbang dulu. Berat arrow-nya berapa, berat poinnya berapa. Karena walaupun poinnya sama, itu pasti ada perbedaan 0, dari gramnya itu. Begitupun dengan sub. Misalkan kita beli ke penyedia sub, biasanya disitu ditulis cantumkan berat arrow dan panjang arrow yang diinginkan. Berat arrow-nya misalkan kita minta 20 gram, itu belum tentu 20 gram semua. Ada yang 19,8, ada yang 20 gram, ada 20,1, 20,3, 20,7. Begitupun dengan poin. Misalkan kita poin pakai yang 4 gram, itu ada yang 3,9, ada yang 4 gram, ada yang 4,5, itu beda-beda. Jadi usahakan mempunyai alat seperti ini. Jadi sebelum kita memasukkan poin ke sub, kita ukur masing-masing. Misalkan kita bikin 12 piece, berarti 1 losin ya, mau bikin 1 losin sub arrow. Maka kita timbang dulu berat sub dari 1 sampai 12. Kita pakai kertas. Kalau sudah diukur, kita pakai kertas, lakban kertas, kita tulis di sini. Misalkan dapatnya adalah 20,5. 20,5 untuk sub pertama. Sub kedua hitung lagi, tulisin lagi, timbang lagi, tulis lagi, timbang lagi, tulis lagi. Kalau sudah selesai sub pertama sampai sub 12, nah, kita lanjut timbang juga poinnya dari sub pertama, dari poin pertama sampai poin ke-12. Misalkan poin itu ada yang dari 4 gram sampai 4,7 misalkan. Dan untuk poin misalkan dari 20 gram sampai 20 gram 9. Cara mencocokkannya adalah poin yang paling berat itu kita satukan dengan sub yang paling ringan, dan sub yang paling berat kita masukkan dengan poin yang paling ringan. Jadi dibalik, dan nanti range-nya itu tidak akan jauh.
Kalau nggak ditimbang antara sub sama poin, itu takutnya nanti ketemu sub ringan dengan poin ringan, sub berat dengan poin berat, maka akan jauh gitu perbedaannya. Tapi kalau kita ukur dulu subnya, poinnya, setelah kita urut, nah kita jodohkan kebalik, yang ringan dengan yang berat dengan yang ringan. Nanti range perbedaan gramasinya itu tidak akan terlalu jauh. Karena contoh kalau kita pun pesan ke Aeromaker, itu di deskripsinya kalau kita beli suka dikasih tahu ini berat aeronya, suka ditandain kan, di nomor 1, nomor 2. Itu nomor 1 misalkan dapatnya 25 gram, 1 dan nomor 25 gram, 2, 25 gram, 3 itu 25 gram, 9. Tapi itu hanya di range perbedaannya nggak lebih dari 1 gram, hanya 0, nah itu bisa dikatakan sortir ketat seperti itu. Nah itu kan pertama tadi kita udah mencocokkan antara poin sama sub sehingga meminimalisir perbedaan range gramasi yang terlalu jauh ketika sudah jadi sub. Lanjut kita pasang panes. Untuk jarak panes, kalau saya pribadi adalah yang penting tidak menyentuh jari dari telunjuk bagian sini. Karena kalau nyentuh, untuk pribadi saya itu agak gimana gitu, agak geli gitu kan. Tapi yang penting jangan nempel aja. Tapi itu juga beda-beda juga, resep para Aeromaker beda-beda. Tapi ini saya pribadi, yang penting nggak menyentuh jari telunjuk. Nah kalau saya pribadi, ini yang pertama, ini cirinya di atas. Kalau pakai zero point, ini ada benjolan di atas. Ini. Nah, kita abaikan yang ini ya, karena lupa tadi ini posisi untuk panes HBA. Nah, kita fokus sama panes yang ini. Nah, tuh posisinya gini. Jadi nggak terkena sama telunjuk. Kalau saya pribadi, ada yang lebih dekat ke sini, ada yang agak jauhan juga ada. Untuk HBA bisa lebih jauh, 2,5 lah dari sini ke sini untuk HBA. Katakanlah ini sempurna, tiga-tiganya udah dipasang. Maka selanjutnya adalah kita merapikan bagian ini. Yang ini tiruskan, lalu kita flat. Kalau udah merasa tidak ada udah enak aja nih. Kalau ini kan berasa nih nyangkut, jadi takutnya terkena kayak gini. Ini berdarah karena ininya kurang rapi. Ditirusin dulu ke sini, lalu turusin lagi ke bawah. Itu akan enak. Bisa dililit, bisa juga tidak dililit. Nah, itu ya. Oh ya, tadi ada yang lupa. Kalau sub kita varnish pakai pelitur untuk kayu ya kayak gitu, banyak di toko bangunan itu biasanya kita lem ini suka lepas lagi, makanya suka kita pakai kikir atau pakai amplas untuk landasan si bulunya, si panesnya ini. Karena kalau nggak dikikir itu biasanya suka lepas lagi. Itu kalau sebelumnya kita finishingnya pakai pelitur.
pakai vernis untuk kayu. Tapi kalau pakai water base itu biasanya enggak sih, enggak lepas. Tapi angka lebih baiknya itu dibersihin dulu, dibuang dulu vernisnya hanya untuk landasan si panes ini supaya nempel kuat. Itu pengalaman pribadi. Setelah teruskan yang ini, itu bisa nggak dililit, bisa juga dililit. Kalau pengen lebih aman dililit boleh, tapi saya sekarang lebih cenderung untuk tidak dililit. Lanjut, misalkan kita punya 12 sub. Ketika sudah jadi semua, langkah selanjutnya adalah kita mencari FOC, point of center. Kita cari titik tengah dari sub. Ketika sudah jadi sub, ya, tadi kan beda. Tadi masih berupa sub, dan sekarang sudah menjadi arrow. Pasti titik tengahnya juga berubah. Nah, sini ya, di sini untuk titik tengah. Teman-teman bisa lihat, ini yang masih berupa sub di sini. Ketika sudah menjadi arrow, itu jadi di sini, titik tengahnya. Bukan titik tengah sih, apa? Tadi kita cuma mencari titik tengah ini ya, panjang sub. Dan ketika sudah menjadi arrow, kita menjadi FOC-nya ada di sini, front of center di depan. Jadi kalau sudah menjadi sub, kita cari titik FOC-nya dan kita kelompokkan. Kalau yang titiknya di sini semua, berarti itu udah presisi. Tapi kalau ada yang beda-beda, ada yang di belakang, ada yang di depan, kita pisahkan. Kalau mau lebih akurasi. Kalau nggak kayak gitu juga nggak apa-apa. Misalkan kita beli 30 sub, kita bikin semuanya, bolehlah kita cari FOC-nya untuk diseragamkan. Jadi ketika sudah menjadi arrow, kita cari FOC-nya, kita tandain, lalu kita nanti sejajarkan semua sub. Yang titiknya sama kita pisahkan. Sebenarnya titiknya yang ngaco, nah itu untuk latihan. Tapi kalau yang sama titiknya itu bisa untuk buat event lah, karena FOC-nya bisa sama semua di situ. Ada juga yang mencari spine, yaitu lentur dari sebuah sub. Tapi kalau saya kebetulan belum punya alatnya, jadi asalkan bahannya sama, diameternya sama, ya udah anggap sama aja lah gitu spine-nya. Yang penting cara penangannya juga sama. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. Mungkin next videonya kita akan tes laju arrow-nya. Tapi jangan terlalu berharap banyak karena saya punya penyakit target panik. Jadi untuk akurasi agak kacau juga ya. Oke teman-teman, jadi bisa diringkaskan adalah pertama kita tentukan dulu panjang tarikan kita. Sudah tahu panjang tarikan, misalkan 30 inci, lalu kita tarik busur kita 30 inci pakai alat. Dapat berapa? Sekian MBS. Setelah dapat sekian MBS, lalu dikali 0,0647 kali 10 untuk laminasi, kali 9 untuk FG. Hasilnya berapa? Nah itu untuk gram, total gram. Oh ya, untuk ini berapa nih jadinya? Setelah menjadi arrow. Setelah menjadi arrow,
setelah menjadi error adalah 26,11. 26,11 ini berapa? Sama enggak? Dua ya? 42 0,0647 dikali 10 dikali 42 27,174. Itu idealnya, berarti 27 gram. 27 gram yang barusan setelah jadi sub itu adalah 26, berarti kurang 1 gram. Bagaimana jika kurang 1 gram? Bisa dilakukan penggantian di poin, karena yang tadi ini adalah poinnya berat 4 gram, berarti bisa pakai berat 5 gram. Kalau diganti berat 5 gram, otomatis FOC-nya juga bergeser lagi ke depan. Seperti itu. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada masukan, kita sharing dan berbagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.